Bukankah itu manajer umum grup Huyao, Liu Zhongsheng, salah satu dari 3 perusahaan teratas di ibu kota? Benar, benar. Betul sekali. Nggak nyangka keluarga Wu. Kenal banyak orang penting. Grup Huyao. Itu kan yang punya kerja sama erat dengan grup Shengxi. Jangan-jangan, ini juga berkat koneksi Wu Hao? Aduh, Pak Liu, kedatangan Anda sungguh suatu kehormatan. Maaf saya tidak menyambut Anda di depan. Ah, jangan terlalu memuji. Bukankah hari ini kalian pesta pindah rumah? Sebagai ayah Sweting, tentu saja aku harus datang. Wu Hao bisa mendapatkan nominasi promosi langsung dari Presdir Sheng. Masa depannya cerah sekali. Aku akan terus berusaha. Wah, Mami, tempatnya cantik sekali. Kenapa dia datang? MA. Lin Xiaowei, kamu datang untuk mempermalukan anakku, ya? Lihatlah pakaianmu itu. Apa-apaan ini? MA. Ini sudah baju terbaikku. MA. Nenek, Mami tidak mau membelikan baju untuk dirinya sendiri. Jangan marahi Mami. Sudahlah, MA. Jangan marahi Xiaowei lagi. Ayo naik dan bicara. Hari ini ada 2 kabar gembira yang ingin ku sampaikan. Yang pertama adalah pesta pindah rumah ini. Dan yang kedua, anakku ini sudah bekerja keras bertahun-tahun. Bos grup Shengxi itu langsung mempromosikannya. Dipromosikan jadi wakil kepala pabrik. Berapa lama lagi sampai ke hotel acara syukuran rumah baru mereka? Tinggal 10 menit lagi. Usaha anakku ini loh. Semua orang juga tahu. Terima kasih semuanya. Sudah datang ke acara syukuran rumah baru saya. Dan juga, saya ingin berterima kasih pada seseorang yang sangat penting bagi saya. Mami Papi pasti lagi ngomongin kamu. Karena kehadirannya, Wu Hao yang sekarang ini bisa ada. Aku dengar-dengar. Rumah ini dibeli sama istrinya Wu Hao. Anak ini beruntung banget ya. Dengar-dengar mereka belum menikah resmi. Mungkin saja, dia mau pakai kesempatan ini buat kasih status padanya. Saat aku pikir hidupku akan begini-begini saja, selamanya, kehadirannya membukakan lembaran baru dalam hidupku. Membuatku tahu bahwa aku harus terus maju dan berkembang. Sayang, Dia adalah orang yang tidak akan pernah aku kecewakan seumur hidupku. Dan juga orang yang paling kucintai. Sebenarnya, bintang utama acara syukuran rumah baru ini bukanlah aku, melainkan dia, orang yang paling kucintai. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian semua, istri saya. Liu Sweting. Wu Hao menganggap semua ini berkat saya, padahal tidak begitu. Sebenarnya tidak begitu kok. Dia juga berusaha keras dengan usahanya sendiri, hingga bisa seperti sekarang. Mami, Dan saya sudah hamil. Keluarga Wu akan punya anggota baru. Kami memutuskan minggu depan akan mengadakan upacara pernikahan. Wu Hao. Kenapa? Kita sudah bersama 7 tahun. Kamu bilang usiaku belum cukup, tidak bisa menikah. Aku terima. Kamu bilang setelah beli rumah, kita akan menikah. Aku juga sudah beli. Selama 7 tahun ini, aku sudah susah payah mengurus rumah ini. Kenapa? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Keluarga Wu ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Habis manis sepah dibuang. Pelankan suaramu. Jangan sampai orang lain dengar. Lin Xiaowei, coba lihat dirimu sendiri. Setiap hari cuma jualan di pinggir jalan. Cium bau badanmu itu. Bau asam. Anakku ya, dia akan segera jadi wakil direktur pabrik. Dan Sweting, dia itu putri kandung Presdir Liu. Mereka berdua bersama hanya akan jadi kombinasi yang kuat. Kamu ini cepat pergi sana kalau tahu diri. Lin Xiaowei, kamu dan Wu Hao itu ibarat langit dan bumi. Antara kamu dan dia, sekarang ada jurang yang tak bisa diseberangi. Hanya aku yang bisa berdiri di sampingnya dan membantunya naik jabatan. Jangan salahkan aku kalau aku jahat padamu.
Uang 10.000 ini baru saja kuambil. Ambillah. Anggap saja ini kompensasi untuk 7 tahunmu. Kompensasi? Berani-beraninya kamu memukulku. 7 tahun. 10.000 yuan? Aku bahkan memulung sampah. Bisa dapat lebih banyak dari ini. Kamu ini nggak tahu diri, ya? Papi, jangan ganggu Mami. Pergi sana. Wiu, Aku sudah lama muak melihatmu. Jangan ganggu Mami. Dasar anak kecil. Kalau bukan karena hal itu yang tidak bisa diucapkan, aku sudah muak dari dulu. Kalian semua pergi sana. kenapa aku harus pergi? Rumah ini kubeli dengan uangku sendiri. Kalau ada yang harus pergi, itu kalian. Lin Xiaowei, kamu tahu tidak apa hadiah pertunangan yang Wu Hao berikan padaku? Itu rumah ini, rumah yang baru saja kamu beli. Tidak mungkin. Aku yang bayar. Sertifikat rumahnya atas namaku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Atas nama siapa sebenarnya? Kamu menipuku. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dirimu yang terlalu polos. Wu Hao, kamu menipuku. Kenapa kamu menipuku? Bagaimana bisa kamu seperti ini? Apa kamu masih manusia? Wu Hao. Pergi sana. Berani-beraninya kamu memukul anakku. Sudah diberi muka malah kurang ajar. Lin Xiaowei, semua yang kamu pakai dan gunakan sekarang, itu barang milik keluarga Wu. Kalau kamu tidak pergi, sini, biar ku bantu. Satpam, telanjangi dia dan buang dia keluar. Jangan sentuh mamiku. Wiu, Wu Hao, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Wiu, lepaskan aku. Wiu. Dia itu mami anakmu. Separuh liontin giok lainnya. Sekretaris Su, Hasil tes DNA sudah keluar. memastikan hubungan darah. Presdir Sheng. Nona Lin adalah wanita 7 tahun lalu. Dasar tidak berguna, biar aku saja. Jangan. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Akhirnya aku menemukanmu. Terhadap istrimu sendiri, sampai berani main tangan. Sampai berani main tangan. Apa kau masih seorang pria? Kau ini siapa? Hah? Berani-beraninya kau menunjuk-nunjukku. Kalian berdua. Mami, Lin Xiaowei, kau berani selingkuh dariku? papi memfitnah Mami. Aku tidak suka papi lagi. Aduh, dosa apa yang sudah kulakukan? Ya, Lin Xiaowei, kau duluan yang bersalah pada anakku. Betul. Sekarang sudah tertangkap basah. Kalau orang tidak tahu, pasti mengira kau sangat setia. Xiaowei. Mami, Kamu pikir aku ini bisa datang sesuka hati, dan pergi sesuka hati begitu saja? Aku ini memang bisa datang sesuka hati, dan pergi sesuka hati. Kamu tahu aku siapa? Aku ini teman Presdir Sheng, dari grup Shengshi. Berani-beraninya kamu menggangguku. Akan kubuat kamu di ibu kota ini, tidak bisa hidup tenang. Kok aku nggak tahu? Kamu teman Presdir Sheng. Aku ini wakil direktur yang ditunjuk langsung oleh Presdir Sheng. Kok kamu nggak tahu? Kamu pikir kamu siapa? Sih? Berani-beraninya kamu menggangguku. Aku suruh Presdir Sheng menggerakkan jarinya sedikit saja. Kamu bisa mampus. Apa kamu tahu siapa orang di depanmu ini? Siapa dia? Jangan-jangan dia Presdir Sheng? Lucu banget. Betul, aku memang Presdir Sheng dari grup Shengshi. Nah,
Ini urusan keluarga mereka. Lo, kamu jangan ikut campur deh. Kamu jangan ikut campur deh. Uyoi. Kamu Liu Zhongsheng dari grup Huyao, kan? Kamu Liu Zhongsheng dari grup Liao. Yoyoi. Dia bahkan tahu namamu. Karena kamu tahu siapa aku, kenapa tidak segera lepaskan dia? Yoyolon Yoyon Loyo. Pergi sana. Kulihat beberapa pria tampan hanya bisa berlagak. Sekretaris Su, cuaca agak panas. Buat grup Huyao bangkrut. Dinginkan kepalaku. Baik. Selesaikan grup Huyao. Hanya mereka. Dia berlagak di depan kita. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Presdir Sheng dari grup Shengshi? Grup Huyao akan bangkrut? Konyol. Halo? Liu Zhongsheng, kamu cari masalah dengan siapa? Huyao tiba-tiba di short sale dan bangkrut. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Perusahaan sebesar Huyao, bagaimana bisa bangkrut? Sebenarnya ada apa ini? Pria itu adalah Dasar kalian yang meremehkan orang. Dia adalah orang yang tidak bisa kalian sentuh. Selesai. Semuanya selesai. Yang bisa membuat grup Huyao bangkrut, selain grup Shengshi, itu adalah grup Suyang. Tidak mungkin. Baru 2 hari yang lalu diangkat sebagai wakil direktur pabrik. 2 hari lagi juga akan pergi ke ditunjuk oleh kantor pusat. Iya, Besan. Apa jangan-jangan ada kesalahpahaman? Aku harus selidiki sampai tuntas. Siapa sebenarnya orang itu? Om, papi bukan papi yang baik. Bisakah Om jadi papi baruku? Anakku sayang, baru ketemu 2 kali. Kamu sudah mau menjual mamimu? Memang anak perempuanku. Cantik sekali. Soal ini, kamu harus tanya mamimu. Setuju atau tidak? Pria ini gila ya? Atau cuma bercanda? Om, mami harus mencari nafkah dan merawatku. Sekarang uangnya ditipu papi. Kalau Om menikah dengan mami, nanti kalau aku besar, aku pasti akan berbakti pada Om. Om janji ya? Om tidak bohong. Oke, asalkan mamimu setuju. Om akan menikah dengan mami. Anak kecil cuma asal bicara. Jangan dengarkan dia. Mami, akhirnya bangun juga. Hanpeha, kalau aku tidak bangun. Mungkin aku sudah dijual olehmu. Ya? Om itu orang baik. Mami nikah saja dengannya. Om itu orang baik. Nggak suka papi lagi. Maaf ya, anak kecil memang belum ngerti apa-apa. Menurutku, apa yang dia katakan itu bagus. Xia Wei, kakekku, kamu juga sudah lihat sendiri. Pikun, sejak bertemu denganmu, kondisinya membaik. Kata dokter, selama keinginannya dituruti, yaitu menikahi cucu menantu, penyakitnya bisa sembuh. Bisa begitu ya? Sekarang kamu sudah keluar dari keluarga Wu. Bagaimana kalau kamu menikah denganku? Kita menikah kontrak 1 tahun untuk menjaga kondisi kakek dulu. Kalau dalam setahun, kamu tidak mencintaiku, kita akan bercerai. Tidak. Hah? Aku tidak akan menikah dengan orang kaya. Aku benci orang kaya. Kalau pura-pura miskin dulu, lalu membujuknya. Nanti kalau waktunya tepat, baru jujur juga boleh, kan? Maaf ya, kartu yang kamu bilang itu, sebenarnya isinya cuma 10.000. Aku juga bukan orang kaya, cuma pekerja biasa. Serius? Nggak percaya, cek aja sendiri. Nikah sama orang asing. Mana mungkin aku bisa? Uyo sebentar lagi harus sekolah. Kalau nggak segera urus domisili, nanti malah makin ribet. Kamu punya KTP ibu kota? Oke, aku setuju nikah sama kamu. Tapi, kita sekarang belum punya tempat tinggal. Mungkin harus numpang di tempatmu buat sementara waktu. Aku nggak tinggal di situ. Aku nggak mau tinggal cuma-cuma. Aku bakal bayar sewa kok. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. RS Kota, segera kirim mobil van ke sini. Suruh orang beli rumah baru juga. Ya, Jadi kita nunggu apa? nunggu mobil. Mobil? Kamu punya mobil? Kamu. Ah, dia sepupuku. Kami kerja bareng. Ah iya, Mbak Lin, Presdir Sheng. Aku sama Sheng, kerja di tempat yang sama. Berarti kita berjodoh. Presdir Sheng itu panggilan sayangku untuknya. Oh, begitu ya? Kalau begitu, aku naik mobil dulu. Wiu. Sheng,
Sepupu, rumah itu masih butuh 1 jam lagi untuk menyelesaikan prosedurnya. Kenapa efisiensi kerjanya rendah sekali? Sepupu, itu beli rumah, bukan beli lobak. Potong gaji. Mami, jalan ini sepertinya kita sudah lewat 3 kali. Gawat, ketahuan muter-muter. Jalanan di sini mirip-mirip semua. Wajar kok. Kakak ipar, masih berapa jauh? Masih setengah jam lagi. Wah, akhirnya aku punya rumah. Rumah ini kamu beli? Bukan. Sewa. 2.800 sebulan. Sewa? Ini pusat kota. 2.800 sebulan? Rumah teman. Disewa murah. Sepupu, kalau ada urusan, pulang saja dulu. Baik, sepupu. Punya sepupu sekaya ini, aku pasti akan terbangun sambil tertawa dalam mimpiku. Hei, sepupu. Ya, Kamu kerja di mana? Aku belum sempat tanya. Sih. Oh, Hotel Minglan. Kami berdua pelayan di sana. Oh, di sana. Aku ada urusan lain, pergi dulu. Oke. Sudah malam. Kamu istirahat lebih awal. Ya, Aku tidur dengan Will. terserah kamu. Papi Mami sudah menikah. Kok masih tidur terpisah? Will, kenapa kamu di sini? Will tidak bisa tidur tanpamu. Ayo, kita tidur. Mami. Aku memang bayi yang pintar. Kalau Mami bisa punya beberapa bayi lagi yang sepintar aku, pasti sangat bahagia. Sayang, kenapa kamu membelakangi Mami? Sini. Sudah puas pegang-pegangnya? Hah? Kakak kamu. Kok kamu ada di ranjangku? Ini kan ranjangku. Pasti Will. Atau jangan-jangan, kamu nggak suka aku yang nyosor duluan? Kamu lebih suka menyerang duluan? Kita kan sudah nikah kontrak. Apa salahnya tidur sama kamu? Tujuh tahun. Lin Xiaowei. Akhirnya aku bisa menikah. Kok Siro. Kamu bisa masak juga ya? Papi, aku sudah bilangkan, kalau Papi nikahi Mami, Papi untung besar. Mami itu hebat banget. Tapi Mami nggak suka cuci piring. Aku yang cuci piring. Tuan Sheng, jangan dengarkan Will. Ayo makan. Kamu mau pergi? Beberapa hari lalu aku kirim lamaran kerja. Hari ini ada satu yang minta aku datang wawancara. Kerja apa? Pelayan di hotel besar. Hidup kan harus terus berjalan. Nggak bisa cuma karena satu cowok brengsek, terus jadi pasrah begitu saja. Iya, kan? Ino no kinki yo ino no kinki. Ino no Kienki. Di rumah yang baik-baik ya. Dengerin Mama. Mama pergi dulu ya. Dah ya. Hotel apa tuh? Nanti malam aku tanya aja deh. Akuisisi aja hotelnya. Biar Xiaowei dapat posisi manajer. Presdir Sheng, Presdir Zhang dan Presdir Li ngajak ketemu di
Hotel Minglan buat makan malam. Bahas kerja sama lahan di sebelah barat kota. Oke, aku tahu. Nanti kamu jemput aku. Hotel Minglan. Sepupunya Sheng Yangkai. Kayaknya kerja di sini. Kalau dia lihat aku, pasti kaget deh. Presdir Sheng. Presdir Zhang dan Presdir Li. Sudah sampai. Kita ke sana yuk. Halo, saya mau lapor masuk kerja. Saya udah kirim lamaran lewat online. Lin Xiaowei, ya? Iya, Kamu ganti baju di sana. Abis ganti baju, bawa anggur yang dipesan buat ruang VIP biliar 999 ini ke sana. Kirimkan ke mereka. baik. Pergi. Pukulan yang bagus. Memang Presdir Sheng, ya? Hebat sekali. Kita sudah tua. Ya, betul, betul. Presdir Zhang, Presdir Li, kalian berlebihan. Proyek Chunyo ini, saya bersedia menginvestasikan 500 juta. Presdir Sheng, 600 juta saja, ya? 500 juta dengan 15%. Bisnis kami ini benar-benar tidak bisa jalan, loh. Presdir Zhang, kita ini juga. Sudah lama bekerja sama sebagai mitra. 500 juta. 15%, tidak banyak. Presdir Sheng, bagaimana kalau begini? Selain properti Presdir Zhang, pabrik pakaian atas nama saya juga akan bekerja sama dengan Anda. Semua pesanan dari grup Shengxi, harga yang saya berikan kepada Anda pasti lebih murah dari harga pasar. Pabrik pakaian Presdir Li lumayan juga. Presdir Sheng, bagaimana kalau begini? 500 juta. 13%. Lihatlah, bagaimanapun juga, kita sudah bekerja sama begitu lama, kan? Presdir Sheng, kita ini sudah seperti mitra lama. Keuntungan sekecil ini, biarkan kami dapat sedikit kelonggaran dong. 999. Ah, di sini. Masuk. Tuan Zhang, Tuan Li, ini anggur merah yang kalian minta. Bukankah ini Taipan properti terbesar di kota kita? Direktur Yonghe Gaoding. Lin Xiaowei, kenapa kamu ada di sini? Kamu membohongiku. Hei, kenapa kamu dengan Sheng? Lin Xiaowei, kamu salah paham. Salah paham? Apa yang salah paham? Dia bahkan menuangkan anggur untukmu. Apalagi yang bisa aku salah pahami? Sheng Yangkai, sampai kapan kamu akan menyembunyikannya dariku? Aku juga tidak mau begitu. Di sini semua bos besar. Selama kita minum bersama mereka, kalau mereka senang, 1 gelas 100.000. Iya. Tadi kamu juga lihat, sepupuku, kan? Dia cuma 50.000 segelas. Aku harus minum lebih banyak dong. Hotel Minglan. Ada transaksi pria juga? Tidak ada transaksi. Tapi, ada teman minum. 2 pria dewasa. Bisa jadi ayahmu. Kok malah minta kamu jadi teman minum? Mau minum, ya? Oke. Jadi kalian yang maksa suamiku minum, ya? HM? Ah, iya. 1 gelas 100.000, kan? Ah, iya, iya. Gelas ini. Aku yang minum gantinya. Ngapain? Bayar dong. Bukannya 100.000 segelas? Botol ini paling tidak 5 gelas, kan? Ambil. Yang lebihnya aku nggak mau. Aku juga nggak mau ngapa-ngapain.
Aku cuma mau kasih tahu kalian, pria ini, dia suamiku. Meskipun kalian kaya dan berkuasa, tapi kalian tidak boleh menindas pria baik-baik. Ayo kita pergi. Kita belum. Menandatangani kontraknya. Oh. Presdir Hang, Presdir Li. Presdir Sheng bilang ikuti saja apa yang kalian katakan. Kontraknya akan ditandatangani hari ini. Benarkah? Sekretaris Su, maaf bertanya. Siapa gadis tadi? Siapa dia? Istri Presdir Sheng. Hahaha. Pasangan suami istri ini cukup romantis ya. Hei, marah banget ya? Enggak marah kok. Sudah tua begini, masih main-main begitu. Dan kamu, mencari uang itu susah banget. Kita ganti saja pekerjaan lain, ya? Menurutmu? Sekarang susah cari kerja. Kalau dicari pelan-pelan pasti ketemu kok. Apa kamu lupa? Dulu aku kerja apa? Paling-paling, aku masih bisa bikin kerajinan tangan. Jualan di pinggir jalan aja deh. Oh, dan sepupumu itu. Aku lihat dia tadi juga berdiri di sana. Kamu bujuk dia dong. Hidup itu tidak mudah. Oke, aku ikut katamu. Ayo. Hei, manajer, jangan salahkan dia. Pekerjaan ini, kami tidak akan melakukannya lagi. Presdir Sheng dan wanita itu. Sedang melakukan apa? Bukankah hotel ini milik Presdir Sheng? Mami. Ini desain yang Mami suka, ya? Betul. Tapi grup Shengshi ini, minimal harus lulusan universitas negeri. Aku yang lulusan swasta, tidak tahu bisa atau tidak. Mami coba saja, ya? Betul, coba saja. Siapa tahu berhasil. Coba saja kalau begitu. Bos, saya mau ikan satu. Terima kasih. Halo? Apa ini Lin Xiaowei? Datang untuk wawancara jam 10:30. Benarkah? Bisa ganti waktu? Paling lambat jam 11. Lewat dari itu, tidak akan dilayani. Baik. Saya akan segera datang. Tidak kusangka, setelah bersusah payah, akhirnya aku masuk grup Shengshi dan masih bertemu denganmu. Lin Xiaowei, bertemu denganku, nasibmu sial. Apakah ini tempat wawancara? Terima kasih. Halo, Shen Yangkai. Aku datang untuk wawancara. Kamu mau masak untuk Wio, ya? Oh, cuka ada di rak ketiga. Garam ada di meja. MSG juga ada di sampingnya. Tapi jangan pakai MSG. Ya, tidak baik untuk anak-anak kalau kebanyakan. Buah boleh. Kok? Tapi mangga tidak boleh. Bukan. Ada apa ini? Kenapa sembarang orang bisa masuk, sih? Dia alergi mangga. Kamu tahu, kan? Kamu ingat, Wuyo harus tidur 1 jam setiap hari. Lalu setelah bangun, dia juga harus minum 3 jenis suplemen kalsium. Oke, aku sudah ingat semuanya. Mami, semoga sukses. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Maaf ya. Aku tidak sengaja. Lin Xiaowei? Ini. Kenapa kamu? Lin Xiaowei, kita bertemu lagi. Aduh, orang macam apa yang kamu rekrut ini? Semuanya? Kakak Sweting, rasio rekrutmenmu terlalu rendah, jadi aku memperluas jangkauannya. Baik, keluar sana. Si imut ini bisa mendesain barang sebagus ini. Jangan-jangan semuanya hasil menjiplak? Oh, sudah 7 tahun tidak bekerja, ya? Kenapa aku tidak bekerja selama 7 tahun ini? Wu Hao tidak memberitahumu? Tahu, kok? Kalau begitu, kamu sebagai ibu rumah tangga, seharusnya baik-baik di rumah mengurus anak. Kenapa kamu ke sini? Dulu memang aku mengurus anak, jadi sedikit tertunda. Tapi sekarang anak-anak sudah besar.
Kenapa aku tidak boleh keluar melakukan apa yang ingin kulakukan? Melakukan apa yang ingin kamu lakukan? Ini grup Shengshi, bukan pasar ikan tempat kamu belanja. Aku tahu ini di mana. Aku juga tahu standar perekrutan karyawan grup ini. Desain-desainku sebelumnya semuanya sudah memenangkan penghargaan. Aku percaya diri bisa menjadi desainer di grup ini. Memenangkan penghargaan? Coba kulihat. Ini semua karya beberapa tahun lalu. Bagaimana kamu bisa tidak malu menunjukkannya sekarang? Kalau begitu, sepertinya pekerjaan ini. Tidak akan kudapatkan, ya? Ambil barang-barangmu. Pergi sana. Lin Xiaowei. Jangan kira kamu berkenalan dengan pria manapun lalu kamu bisa mendapatkan keberuntungan besar. Lihat aku, meskipun grup Huiao bangkrut, aku tetap bisa mendapatkan pekerjaan bagus. Inilah koneksiku, yang tidak akan pernah kamu dapatkan seumur hidupmu. Kamu ya, hanya seekor kutu busuk. Dan anak perempuanmu itu hanya bikin rugi saja. Kamu berani memukulku? Kamu menghinaku sih. Nggak apa-apa. Pelakor yang berhasil ini, berani-beraninya menghina anakku. Akan kubunuh kau. Papi, Mami dulu jago banget melukis. Benarkah? Kamu dan Mami punya gaya melukis yang sama-sama bagus. Uyo pintar. Papi ini namanya gaya bebas. Papi jangan bohongi aku ya. Aku sudah 6 tahun, bukan bayi 3 tahun lagi. Apa? Berantem? Pergi ke rumah sakit. Papi, Mami kenapa? Berantem? Ayo kita lihat. Wah, Kota di bawah gunung ini memang beda. Memang beda, Biksu. Memang beda. Ini grup Shengshi, perusahaan papi. Bagus sekali. Papi Mami. Kalau Papi Mami tahu kita nggak mati dan diselamatkan guru, pasti akan terharu. Memeluk kita sambil menangis. Guru, 3 adik seperguruan sudah turun gunung. Kenapa tidak memberitahu kami bagaimana kalau mereka mengalami kesulitan? Mereka pergi mencari orang tua mereka. Tidak perlu khawatir. Tapi, Sudah, cepat pergi berlatih. Aku sudah memberi mereka kontak kalian. Jika ada masalah, mereka akan menghubungi kalian. Semoga kalian semuanya lancar. Amitabha. Semoga damai. Guru, bagaimana dengan anak ini? Karena aku menemukannya, ini adalah takdir. Ketiga anak ini nanti akan dipanggil Zichu, Benshan, dan Xiangjin. Nanti kalau mereka sudah besar, kalian harus banyak mengajari mereka biar mereka punya keahlian. Cepat. Mami, Mami, Mami. Mami, Mami, Lin Xiaowei. Mami. Siapa yang melakukan ini? Luka sepanjang ini? Cari pengacara. hah? Ini juga bisa cari pengacara? Selama ada kekerasan, bisa dilaporkan. Lin Xiaowei, apa kamu masih manusia? Memukul sekuat itu. Kamu yang memukulnya. Wah, Mami keren. Bukan aku yang memukulnya. Dia sendiri yang terbentur sudut meja. Lin Xiaowei, awas saja kamu. Kamu jangan harap bisa masuk lagi ke grup Shengshi. Sejak kapan grup Shengshi diatur olehmu? Kamu lagi, si muka putih. Kebangkrutan grup Huyao waktu itu hanya kebetulan saja. Istriku sekarang kan HR di grup Shengshi. Siapa yang dia izinkan masuk, pasti bisa masuk. Siapa yang dia tidak mau masuk, HMPH, jangan harap bisa masuk. Om jahat banget. Bukan, baru beberapa hari kok. Udah panggil Om. Om jahat, jangan dekat-dekat. Om jahat, jangan dekat-dekat. Sudah ku bilang, seharusnya dulu si kecil manis ini dibuang saja. Kayaknya kamu ini nggak kapok-kapok ya? Kamu berani main tangan lagi?
Apa yang dikatakan Sweting itu benar kok. Cuma anak kecil biasa. Wu Hao, kamu boleh tidak suka Wu Yu, kamu juga boleh tidak mengakuinya. Tapi kenapa kamu memaki dia? Lin Xiaowei, ada beberapa hal yang malas kusembunyikan darimu. Wu You itu, dia sama sekali bukan. Suamiku. Kalian, Orang seperti ini, tidak ada gunanya bicara. Kakak ipar, urusan selanjutnya, kamu yang urus. Kalau memang harus bayar ganti rugi, ya bayar. Kalau memang harus ke pengadilan, ya ke pengadilan. kalian mau selesaikan dengan uang, kan? Kalau begitu, beri aku 200.000. Masalah ini selesai. Nona Liu, apa kau melupakan sesuatu? Perusahaan sudah memberitahu, Lin Xiaowei langsung diterima. Bagaimana kau tahu? Perhatikan baik-baik. Kalau dia datang wawancara, langsung diterima. Kedua, setahu saya, kau tidak datang ke perusahaan. Bagaimana kau bisa masuk grup Shengxi? Kau ini siapa sih? Kalian berdua. Tidak pantas tahu. Wu Hao, bagaimana ini? Jangan panik. Aku tidak akan membiarkan orang ini mendapatkan keinginannya. Halo, Lin Xiaowei sudah berpisah denganku. Kau parkir mobil di mana? Mami di sana. Rolls Royce itu milikmu? kau terlalu banyak berpikir. Mana mungkin aku punya Rolls Royce? Aku nggak bawa mobil hari ini. Naik taksi. Papi, kenapa bohong sama Mami? Kamu bikin aku kaget setengah mati. Yuk, jalan. Aku ajak kamu naik bus. Bus? Ayo. A31765D. Kakak pertama, kakak kedua. Kakak pertama, kakak kedua. Cepetan. Hei, anak kecil, mana orang tuamu? Teman besar. Aku kesini memang buat nyari orang tuaku. Kalian punya uang nggak? Uang? Nggak punya. Nggak punya uang? Nggak bisa naik. Aduh, Pak, nggak ada uang? Cepat turun. Jangan buang-buang waktu kita. Deh, Iya, bener banget. Kita masih buru-buru mau jemput anak sekolah. Nih, Kakak, gimana nih? Ya udah, kita turun aja. Sini, biar aku yang bayarin. Mami, Akhirnya ketemu juga. hei, anak-anak. Kalian salah orang, ya? Ini Mami aku, bukan Mami kalian. Kami punya adik perempuan juga. Halo, adik kecil. Aku kakak keduamu, Ben Shan. Dia kakak pertamamu, Zichu. Ini kakak ketigamu, Xiang Jin. Adik kecil memang mirip denganku. Memang kakak adik yang baik. Nanti kakak pertama, kedua, dan ketiga akan melindungimu. Benarkah? Papi jahat yang dulu, mengganggu Mami. Kamu juga bisa? Tentu saja. Kakak ketigamu tidak punya apa-apa. Hanya kuat. Berhenti. Anak-anak, mungkinkah kalian mempertimbangkan? Perasaanku sebagai orang yang bersangkutan. Papi, ada apa denganmu? Dulu 3 anak hilang. Kamu sama sekali tidak khawatir ya? Papi terlalu ceroboh. Papi, sekarang belum terlambat. Anak-anak kandungmu akhirnya menemukanmu. Dulu ada penculik yang memanfaatkan anak-anak. Kamu bawa Wu You turun dulu. Mami mau kemana? Anak-anak, orang dewasa yang mengendalikan kalian, ada di mana? Aku kasih tahu kalian. Kalau sampai terlibat perdagangan orang, bisa masuk penjara loh. Dia bilang kita ini penculik. Bisa cepat sedikit tidak? Kita buru-buru. Pak Sopir, bisakah mengusir mereka? Kekuatan dahsyatku akan meledak. Adik ketiga, jangan marah. Guru bilang, kita tidak boleh cari masalah. Oh tidak. Papi mana? Gawat, Papi kabur. Sialan. Bagaimana kalau aku langsung saja mengirim Papi dan Mami ke pusat tes DNA? Jangan gegabah. Lagi pula kita tahu di mana kantor Papi. Kita pasti bisa menemukannya. Aduh, Menurutmu, anak-anak tadi itu benar-benar penculik? lebih baik percaya daripada tidak. Wu You, jangan mudah percaya orang lain. Setelah ini, mengerti? Tapi aku merasa 3 kakak itu sangat akrab. Mami, apa Mami benar-benar tidak melahirkan 4 anak lucu?
Masih ada 3 lagi di sana. Anak-anakku, kalian mau bawa anak-anakku kemana? Cuma mimpi saja. Wiyu, Mami cuma punya kamu satu-satunya. Sayang, Mami, bagaimana pekerjaanmu? aku bertengkar dengan Liu Sweting. Pekerjaan, mungkin aku tidak bisa masuk grup Shengxi, tapi tidak apa-apa. Beberapa hari ini, aku akan mencari pekerjaan dengan baik. Belum tentu, kan? Grup Shengxi belum bilang tidak menerimamu, kan? Halo? Apa ini Lin Xiaowei? Ah, ya, saya. Selamat. Anda diterima di grup Shengxi kami, menjadi bagian dari tim desain. Gaji 15.000. Tidak ada potongan selama masa percobaan. Anda bisa mulai bekerja lusa. Saya diterima? Ya, Terima kasih. Mami diterima. Mami akhirnya bisa lanjut mendesain. 15.000. Hahaha. Mulutmu ini sakti banget, ya? Kenapa yang kamu bilang selalu tepat? Kamu dan Wuyo, benar-benar bintang keberuntunganku. Ayo pergi. Tunggu aku. Halo. Presdir Sheng. Sebelumnya Anda menyumbangkan 10 juta yuan untuk peningkatan fasilitas sekolah Kaihong. Dan juga membantu anak-anak yang kurang mampu untuk sekolah. Kepala sekolah mengundang Anda untuk melihat pembangunan sekolah. Baik, aku tahu. Nanti jemput aku. Sudah bangun, Papi? Putriku memang pintar. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Entah apakah harta keluarga cukup untuknya. Kamu mau keluar? Iya, Pas sekali. Hari ini aku juga mau mengantar Wuyo daftar ulang. aku bisa mengajarinya. Tidak bisakah tidak pergi ke sekolah? Di sekolah banyak anak laki-laki. Bagaimana kalau dia mengambil cinta Wuyo dariku? Bukan begitu. Anak-anak kan harus sekolah. Kamu ini kekanak-kanakan banget. Sih, lagi pula. Apa kamu mau 10 tahun lagi? Dia bawa pulang cowok berambut pirang. Terus cowok itu manggil kamu, Pak Tua. Saat itu, putrimu menggandeng tangannya dan bilang padamu, Ayah, kami saling mencintai. Papi sudah dewasa. Harus lebih dewasa. Wuyo sayang, jangan sampai seperti Papi. Kata Mami, jangan bawa pulang cowok berambut pirang dan panggil Pak Tua. Halo, Bu Guru. Ini data-data kami. Kami ingin mendaftarkan anak kami. baju yang Anda pakai merek apa ya? Apakah ini rancangan desainer? Oh, bukan. Ini cuma beli di toko baju biasa. Kalau begitu, Anda bekerja sebagai apa? Suami Anda bekerja sebagai apa? Saya desainer magang. Suami saya, dia bekerja dari rumah. Singkatnya, dia cuma seorang pengangguran, kan? Seorang pekerja magang. Seorang pengangguran. Bawa pulang saja barang-barangmu. Anak Anda. Saya tidak menerimanya. Kenapa? Ini, semua dokumennya lengkap. Kenapa tidak bisa? Kalau dibilang tidak bisa, ya tidak bisa. Cepat pergi. Jangan menghalangi orang lain. Guru Huang, Ibu Wang, Anda sudah datang. tolong daftarkan anak saya. Bukankah dia di sekolah lain? Lingkungan sekolah itu tidak bagus. Dia memukuli anak orang lain. Makanya, saya datang untuk pindah sekolah. Cepat urus saja untuk saya. Sebentar lagi saya harus ke salon. Baik, akan segera saya urus. Hei, Guru Huang. Mereka bahkan tidak punya dokumen. Kenapa bisa mendaftar? Dokumen-dokumen saya ini sudah saya siapkan sejak tahun lalu. Anak saya juga sudah terdaftar. Kenapa saya tidak bisa mendaftar sekarang? Anda ini siapa? Ibu Wang kami ini. Istri pemegang saham, loh? Saya dengar sekolah Kaihong tidak pernah merekrut berdasarkan status. Kamu bekerja seperti ini. Apa kamu tidak takut aku laporkan? Kamu ini siapa? Sih, berani-beraninya membandingkan dirimu denganku. Aduh, Wuyo, Orang miskin yang pantas mati ini, cepat pergi dari sini. cepat bangun. Kamu tidak apa-apa? Beginikah caramu mendidik anakmu? Memang dia itu imut, tapi tidak berharga. Kamu.
Minta maaf. Aku bilang minta maaf. Kamu berani membentak anakku? Mami, cepat usir ibu dan anak ini. Mereka berani bicara begitu padaku. Bu Huang, kenapa kamu belum mengusir mereka? Baik, Mami. Bagaimana kalau kita pergi saja? Wu tidak usah sekolah. Tidak bisa. Kita tidak salah. Kenapa kita harus pergi? Anakku itu berharga sekali. Aku saja tidak berani memarahinya. Kamu berani memarahinya? Jangan macam-macam dengan mamiku. Pergi. Wiu, kenapa? Memangnya aku mau apa? Menurutmu aku mau apa? Ah, minta maaf. Lepaskan. Kamu lepaskan. Lepaskan. Aku suruh kalian minta maaf. Lepaskan. Kalian memangnya begitu mendidik anak ya? Lepaskan. Kakak sulung, apa kemampuan hack MU sudah menurun? Mami benar-benar datang ke sini. Tidak mungkin salah. Kakak sulung, kakak kedua. Apa itu mami kita? Saulin, Mami hebat sekali. Cepat lepaskan mamiku. Ah, Dasar anak manis. Berani-beraninya kamu memukulku. Lihat saja, akan kubuat kamu mampus. Mama, HMPH. Akan kubuat kamu telanjang dan kulempar keluar. hentikan. Wiu, Si imut. Wiu, lepaskan dia. Wiu, Hentikan. Jangan pukul adikku. kakak. 4 lawan 1. Apa hebatnya itu? Kalau berani, lawan 1 lawan 1. Pertarungan sejati antar pria. HMPH. Baiklah. Sini. Aku akan melawanmu. Dasar si imut. Cari mati. Ah. Kau berani memukulku. ID Soye. Hiks hiks hiks. Presdir Sheng. Lihatlah, infrastruktur kami di sini sudah sangat lengkap. Ada juga lebih banyak peralatan bagus yang bisa membuat anak-anak lebih cepat mengenal lebih banyak pengetahuan baru. Lumayan bagus. Bulan depan ulang tahun anakku. Atas nama anakku, aku akan menambahkan 10 juta lagi untuk amal. Oh, Presdir Sheng. Bapak sudah punya anak? Ya, anak perempuan. Selamat ya, Presdir Sheng. Kok kami tidak tahu ini? Ya? Halo, Papi, gawat. Mami berkelahi lagi. di mana? Sekolah Kai Hong. Sekretaris Su, tidak perlu ikut saya. Gawat. Ini pasti akan ada masalah. Kamu kan jagoan. Kenapa tidak berkelahi lagi? Mami, habisi mereka. berani kamu? Aku yang memukul. Kalau berani, hadapi aku. Mami melindungi kita, Yu. Mami melindungi kita, Yu. Adik ketiga. Kita harus cari cara agar para kakak seperguruan turun gunung. Biksu petarung. Jangan ganggu mamiku. Benar-benar imut, anak dari si imut. Kamu berani memukulku? Aku akan membuatmu tahu. Akibat memukulku. Mami, Mami. Hentikan. Sheng Yang Kai. Papi, Presdir Sheng. Bukankah cuma punya satu anak? Kamu siapa? Si? Mami, kamu nggak apa-apa? Berani-beraninya kamu memukulku. Kalau sampai istriku dan anakku kenapa-kenapa, awas kamu. Kepala sekolah juga ada di sini. Tolong urus dong. Ada yang berani cari masalah sama orang penting. Nih. Kepala sekolah, kamu percaya nggak? Aku suruh papi cabut investasinya dari kamu. Betul. Pergi sekarang. Kalau nggak pergi, aku nggak akan menghormatimu. Kepala sekolah, ada apa ini? Dulu kan baik-baik saja. Suamiku investor awal di sini. Kalau sampai kepala sekolah benar-benar marah dan mengeluarkan kita dari daftar pemegang saham, habislah kita, kepala sekolah. Kami juga bukan bermaksud begitu, kok. Kepala sekolah, mereka yang duluan cari masalah. Iya, kalian bohong. Mami, siapkan dokumennya, biar aku bisa masuk sekolah. Tapi kalian tidak mau menerimaku. Malah tante jahat itu, tanpa apa-apa, langsung masuk sekolah. Kamu dipecat. Kepala sekolah, Kami tidak butuh orang sepertimu di sini. Cepat pergi. Setelah ini,
Aku akan mengeluarkan suami Wang Hua dari daftar pemegang saham. Bagaimana menurutmu penangananku ini? Apa kamu puas? Cuma itu. Kepala sekolah, hal semacam ini, kalau sudah pernah terjadi, pasti bukan cuma sekali. Aku harap kamu bisa membersihkan hubungan di sekolahmu. Kalau hal seperti ini terjadi lagi, kurasa sekolahmu tidak perlu dibuka lagi. Baik, 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 baik. Kepala sekolah, kenapa begitu hormat pada Sheng Yankai? Sheng Yankai, sebenarnya kamu siapa? Nyonya Sheng, dia itu... Baiklah, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Aku suamimu. Setelah Wu You meneleponku, aku langsung melapor ke pihak berwenang. Kepala sekolah, takut masalah ini jadi viral. Makanya, dia bicara baik-baik. Oh, jadi begitu. CK. Papi bohong. Tanpa berkedip sedikit pun. Hah? Mami benar-benar takluk. Aduh, Apa benar tidak ada yang peduli pada kita yang malang ini? Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga, terima kasih sudah membantuku. Kalian tidak punya tempat tinggal, ya? Papi, Mami, bolehkah kita ajak ketiga kakak pulang? Tolong. Sheng Yankai, kalau hari ini tidak ada anak-anak ini, Wu You mungkin benar-benar dalam bahaya besar. Aku lihat mereka juga bukan penculik. Bagaimana kalau kita ajak mereka pulang dulu? Tapi, Papi, tolong. Tolong. baiklah. Untuk sementara, bawa mereka pulang dulu. Nanti aku akan menyelidiki mereka baik-baik. Oke. Yeay. Aku punya kakak sekarang. Di dunia ini cuma ada papi, mami, dan adik perempuan. Halo, guru dan kakak-kakak seperguruan. Guru dan kakak seperguruan? Selanjutnya, Aduh, aku belum pernah membiarkan wanita manapun melihat tubuh telanjangku. Mami beruntung banget. badan kecilmu yang baru 6 tahun itu, apa yang bisa dilihat sih? Beginikah rasanya punya mami? Tidak seperti guru, yang hampir menggosokku pakai sikat panci. Oke, sana. Wow, mami, ini baju baruku ya? Iya dong. Papi yang belikan. Papi, cium dong. Hei, jangan sentuh aku. Hehehe, aku suka pria yang menolakku. Kamu ngapain sih? Benshen, sini. Angkat kepala. Oke, pergi sana. Sichu, cepat kemari. Mami, kapan mami bisa mengenali kami? Baiklah. Malam ini, tidur bersama. Mikir apa sih? Malam ini aku tidur di sofa. Halo, siapa ini? Yankai, aku pulang. Yankai, aku pulang. Selamat pagi, mami. Gadis cantik super tak terkalahkan di alam semesta. Mami yang cantik. Izinkan aku mempersembahkan pakaian hari ini untukmu. Terima kasih. putri yang anggun dan menawan, izinkan aku memencet pasta gigi untukmu.
Oh, Mami kesayanganku. Aku ingin memberimu sebuah hati. Cintaku padamu takkan pernah berubah. Ah, Siang Jin, masih kecil. Jangan jadi genit. Mami, semoga harimu menyenangkan di kantor. Oke. Hei, kalau begitu aku ganti baju dan pergi kerja ya. Anak-anakku serahkan padamu. Oke. Mami, Hahaha. Aku pergi dulu ya. Dadah, dadah, dadah. hati-hati ya. Hahaha. Presdir Sheng. Ini. Keempat anak ini. Kamu dapat dari mana? Nemuin. Anak kandung. Darah daging sendiri. Hubungan yang lebih kuat dari baja. Papi itu ayah tiriku. Aku bukan anak kandungnya. Ngomong-ngomong, Presdir Sheng. Perusahaan punya banyak masalah akhir-akhir ini. Kalau kamu tidak kembali, para tetua itu, bisa-bisa mereka melanggar aturan. Selama ini demi Lin Xiaowei dan anak-anak, aku sampai tidak ke kantor. Kalau begini terus tidak bisa. Tapi kalau ke kantor, ada risiko identitasku terbongkar. Ketiga anak yang kutemukan ini, setelah diselidiki memang tidak punya siapa-siapa. Bagaimanapun juga, bisa membesarkan beberapa anak lagi. Itu bukan masalah. Sini. Papi mau memberitahu kalian sesuatu yang penting. Silakan, Papi. Sebenarnya, Papi orang kaya. Papi, benarkah? Benar. Papi pura-pura miskin hanya untuk mendekati mami kalian. Papi, aku akan membantumu dengan Mami. Main pukul tikus. Pesawat nyangkut di pohon. Kalian tidak terkejut, ya? Berikan aku sedikit reaksi, dong. Lagi pula nanti semua ini akan jadi milik kita berempat. Semangat, Papi. Cari uang lebih banyak lagi. Betul, Papi. Berusahalah lebih keras. Apakah hartamu cukup untuk kita bagi? Kalian ini bicara apa, sih? Papi jangan khawatir. Nanti kalau Papi meninggal lebih dulu dari Mami, kami akan merawat Mami. Kirim saja mereka bertiga ke kantor polisi. Kalau tidak bisa, kirim ke panti asuhan saja. Papi, aku salah. Papi, aku janji. Akan tutup mulut rapat-rapat. Papi kaya banget. Dasar anak nakal. Selamat jalan, tuan muda dan nona muda. Wah, ini rasanya jadi orang kaya ya? Ayo, aku ajak kalian belanja. Wah, ganteng banget. Ya ampun, kembar 4. Bukankah itu kakek Sheng Yan Kai? Jangan-jangan dia kabur lagi? Aduh. Kakek, ada mobil. Cepat minggir. Aduh, Kangen aku, ya? Xiaowei, ada apa? Bicara, Lin Xiaowei. Sekretaris Su, jaga anak-anak. Nak, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kakek, untung aku pakai sabuk pengaman. Kamu tidak apa-apa? Aduh, kaget setengah mati. Gila ya? Tidak lihat-lihat ya?
Aduh, kamu ngapain? Kamu nerobos lampu merah. Masih mau mukul orang? Ternyata dia. Ada apa? Aku tabrak mati dia. Paling-paling cuma ganti rugi 200.000. Tapi kalian berdua sekarang malah bikin mobilku rusak. Aku harus keluar uang setidaknya jutaan. Nona, kok bicaranya begitu? Jadi kakek tua sepertiku? Memang pantas ditabrak sampai mati, ya? Kamu yang hampir menabrak orang tua. Masih merasa benar? Aku memang tidak masuk akal. Aduh, Kakek. Kalian tahu tidak aku siapa? Aku ini desainer internasional, Linda. Berurusan denganku? Kalian cari masalah namanya. Cuma barang rongsokan ini, bikin mobilku yang jutaan jadi rusak. Hei, kalian berdua ini, jangan-jangan komplotan yang mau mencari gara-gara ya? Penipu tua bawa penipu kecil. kenapa? Tidak suka? Mau memukulku ya? Sini. Pukul saja di sini. Orang-orang seperti kalian ini, jangan kira aku nggak tahu akal bulus kalian itu ya. Jangan keterlaluan. Kalau kamu nggak suka, pukul saja aku. Kalau kamu nggak suka, pukul saja aku. Kamu berani memukulku? Kamu percaya nggak? Aku akan melaporkan kalian sampai kalian di penjara seumur hidup. Aduh, kepalaku sakit sekali. Apa jangan-jangan tadi terbentur tanah? Sampai saraf otaknya rusak? Dasar kakek tua bangka ini, pura-pura sakit apa sih? Aduh. Nona, cepat bawa aku ke rumah sakit. Ayo. Kakek, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Jangan pergi. Kalian berdua sudah menabrak mobilku sampai rusak. Bayar ganti rugi. Kamu, Tadi kamu bilang kamu desainer internasional terkenal, kan? Rekam dia, dong. Viralkan di media sosial. Oh. Ayo, desainer terkenal Linda menerobos lampu merah dan memukuli orang tua. Jangan rekam. Hadap sini. Kalian berdua, awas saja. Xiaowei. Kakekmu ini masih di sini, loh. Yan Kai. Ini aku. Akhirnya kita bertemu lagi. Maaf, aku sudah menikah. Sikapmu ini bisa membuat istriku salah paham. Menikah? Dengan siapa? Denganku. Suamiku. Kenapa baru datang? Kalian berdua menikah? Mana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Si Wu Hao payah itu. Bukankah sudah bilang agar Lin Xiaowei tidak lepas dari kendalinya? Sheng Yan Kai, bagaimana bisa menikah dengan Lin Xiaowei? Kau terkejut? Tidak juga. Aku hanya sedikit terkejut. Masa lalu. Jangan diungkit lagi. Lagi pula sekarang, aku sudah punya keluarga baru. Dan anak-anak. Bahkan punya 4. Loh? 4? Tidak mungkin. Nona Ling, dia punya 4 anak. Ini 3 di antaranya. Hebat sekali bisa punya anak sebanyak itu. 3 anak ini buang saja ke sungai. Yang satu lagi, biarkan dia yang urus. Mana mungkin? Apa mereka sudah tahu semuanya? Tidak. Bukan. Sepertinya mereka belum tahu identitasku. Kakek, ayo kita pergi dulu. Kepalaku masih sakit. Jangan dengarkan omong kosong kakek tua ini. Dia sengaja mencari masalah. Lingla, periksa matamu itu baik-baik. Yan Kai. Kakek tua sialan ini di hatimu, lebih penting dariku, ya? Aku tidak percaya kau tidak mencintaiku lagi. Nyonya muda grup Shengshi, hanya bisa aku. Baiklah, aku sudah sampai kantor. Kalian pulang duluan saja. Justru kau, pikirkan baik-baik. Bagaimana kau akan menjelaskan padaku malam ini? Kalau kau tidak menjelaskan dengan jelas hari ini, aku tidak akan menganggapmu cucuku lagi. Iya. Xiaowei, hari ini menginap saja di rumah kami. Kakek, jangan ganggu dia bekerja. Xiaowei, cepatlah bekerja. Kau ingat, ajak kakek ke rumah sakit lagi untuk diperiksa. Coba lihat, ada yang sakit nggak? Aku pergi kerja dulu ya. Oke. Pergilah. Kamu kan sama Lin Xiaowei pergi kerja bareng, kan? Kamu, presidir perusahaan besar, ngapain berdiri di sini sih? Aku belum kasih tahu dia identitasku. Apa? Dia benci orang kaya. Kalau identitasku terbongkar, menantu perempuan sebaik ini bisa kabur nanti. Tapi kan gak boleh bohong juga.
Aku nggak peduli gimana caramu. Pokoknya hari ini, kamu harus bawa dia pulang. Sebenarnya, Wuyo itu putri kandungku. Apa? Kamu bilang gadis kecil itu, cucu buyut kandungku? Hahaha. Iya, jadi, kakek, kalau kakek membongkar rahasiaku, cucu perempuan kakek bisa hilang. Oke. Nanti malam, kamu bawa gadis kecil itu ke sini. Lalu kalian berdua di rumah, pupuklah perasaan kalian bayi-bayi. Baik. Semuanya, ini adalah desainer baru, Lin Xiaowei. Kamu duduk di sebelah Yang Haoyue, ya? Baik. Kamu cantik sekali. Wanita cantik memang enak diajak bicara. Departemen desain kita sudah lama tidak ada yang masuk. Katanya hari ini akan ada 2 orang. Salah satunya kamu, dan satu lagi desainer terkenal. Dan dia juga sangat cantik. Dia bahkan ikut kompetisi internasional dan memenangkan banyak penghargaan. Betul. Namanya Ling Lan, kalau tidak salah. Jangan-jangan dia yang kumaksud? Semuanya, mari kita sambut ketua tim desain kita, Ling Lan. Nama Inggrisnya Linda. Orang ini lebih cantik dari di TV. Ya, Halo semuanya, mari kita sering berinteraksi. Lin Xiaowei. Kita bertemu lagi. Kamu kenal ketua tim yang baru? Kenal banget. Baru saja bertemu. Dia menerobos lampu merah dan menabrak orang tua. Semuanya dia lakukan. Masa sih? Jorok banget, ya? Dia juga merebut suamiku. Sayang, aku mendukungmu. Mantan pacarku. Dia direbut sama pelakor. Aku mengerti perasaanmu. Duh, senasib sepenanggungannya. Enggak, kamu lebih baik dariku. Setidaknya pelakor itu perempuan. Cetak semua ini. Hei, bukan. Aku datang ke perusahaan ini sebagai desainer. Bukan untuk jadi pesuruhmu. Apa kamu nggak punya tangan? Atau nggak punya otak? Nggak bisa pakai printer? Perlu aku yang melakukannya untukmu? Orang baik sering ditindas. Kuda baik sering ditunggangi. Apa kamu benar-benar menganggapku seperti kesemek lunak yang gampang diatur? Tapi aku adalah ketua timmu. Jangan lupa, kamu masih dalam masa magang kan? Bagaimana kalau aku tidak meluluskanmu? Sial. Hanya masa magang saja bisa mengancamnya? Mungkinkah Sheng Yankai sama sekali belum memberitahu Lin Xiaowei identitasnya? Tidak bisa. Masalah ini, aku harus menyelidikinya sampai tuntas. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk mengawasi Lin Xiaowei? Kenapa dia masih bersama Sheng Yankai? 7 tahun sudah. Aku juga berhak punya kebebasanku. Kan? Lagi pula, siapa Sheng Yankai itu? Aku kasih tahu ya. Sheng Yankai itu presidir grup Shengxi. Kalau dia sama Lin Xiaowei, kamu nggak tahu akibatnya apa? Nggak mungkin. Lin Xiaowei nggak mungkin tahu kalau dia presidir grup Shengxi. Kamu yakin? Tentu saja. Kalau nggak, ngapain dia kerja? Kalau begitu, aku kasih kamu 2 juta. Kamu rebut Lin Xiaowei dari Sheng Yankai. Paham? Paham nggak? Beneran? 1 juta ini uang muka. Sisanya akan kuberikan setelah berhasil. Perusahaan kita setiap tahun membuat pakaian khusus untuk para pejabat dan orang kaya. Dan juga akan ada penambahan bos-bos yang bekerja sama. Kali ini kalian perlu mencari tahu kebutuhan mereka. Dan juga menambah lebih banyak pesanan kerja sama. Selesaikan ini dalam 3 hari. Manajer, saya ketua tim. Apa saya juga harus melakukan ini? Tentu saja. Tapi ya, kali ini ada orang penting. Coba lihat, siapa di antara kalian yang mau maju? Siapa? Maestro lukisan tradisional Tiongkok. Kakek Hong yang sudah pensiun 20 tahun. Betul. Wah, ternyata kakek Hong. Dia terkenal sulit diajak kerja sama. Kalau bisa dapat kerja sama ini, pasti bisa jadi karyawan tetap. Kan, manager? Aku punya banyak lukisan tradisional Tiongkok di rumah. Menurutku, biar aku saja yang pergi. Kita pasti punya banyak kesamaan. Kamu punya lukisan tradisional Tiongkok di rumah? Lin Xiaowei, bukannya aku meremehkanmu, tapi sebelum membual, setidaknya pikirkan dulu baik-baik. Kamu serius? Tentu saja. Lukisan-lukisan tradisional Tiongkok di rumahku itu, semuanya warisan keluarga. Harganya mahal sekali. Manajer, karena dia sudah bilang begitu, biarkan dia saja yang pergi.
Tapi kakek Hong itu orang yang sangat penting. Kita tidak bisa mengutus orang sembarangan untuk menemuinya. Bagaimana kalau kita pergi dulu ke rumah Lin Xiaowei untuk melihat apakah dia benar-benar punya lukisan tradisional Tiongkok? Manajer, Lin Xiaowei bilang dia punya lukisan Tiongkok di rumahnya. Gimana kalau kita semua pergi melihat-lihat? Ya ampun, orang-orang ini benar-benar. Kenapa, Xiaowei? Jangan-jangan kamu nggak punya? Kamu bohong ya? Siapa bilang? Ayo pergi. Ayo, ayo. Halo, anak-anakku. Halo, Mami. Nanti ada orang mau ke rumah kita untuk lihat lukisan Tiongkok. Padahal kita kan nggak punya. Nanti kalau Mami ketuk pintu atau salah masuk pintu, kalian jangan bersuara sama sekali. Dan jangan buka pintu. Dengarkan? Siap, Mami. Hei, Lin Xiaowei. Kenapa belum jalan? Jangan-jangan kamu takut ya? Pergi ya pergi. Kakak-kakak, Mami bilang orang kantor mau datang lihat lukisan Tiongkok. Tapi kan kita nggak punya? Apa-apaan ini? Papi kan sudah kasih kita kartu? Itu MAH gampang. Halo? Siaga 1. Cepat kirim puluhan lukisan Tiongkok ke rumahnya. Cepat, cepat, gerak yang lincah sedikit. Aduh, barang-barang ini tidak semahal itu. Cepat kirimkan ini semua ke cucu menantu perempuanku. Oh, iya, kulkas di bawah itu, ada abalon besar, teratai salju, daging sapi Wagyu Australia. Kalian semua bawa itu, masukkan ke dalam kulkas cucu menantu perempuanku. Mengerti? Mengerti. Siang Jin, sudah dikirim semua, ya? Anak-anak ini, meskipun mereka semua dipungut, tapi mereka mirip sekali dengan Yan Kai. Lukisan ini gantung di sana. Lukisan itu gantung di sana. Vas bunga di sini. Brokoli yang sudah lama itu buang saja. Sayuran hijau itu juga buang saja. Oh iya, daging sapi itu taruh di bawah. Tunggu. Itu berikan padaku. Ini rumahmu, ya? Tempat ini lumayan bagus, loh. Lumayanlah. Benar saja, dugaanku tidak salah. Lin Xiaowei sama sekali tidak tahu identitas Yan Kai. Yan Kai kan tinggal di villa. Kok bisa-bisanya dia di tempat kumuh begini? Kelihatannya sih cuma main-main aja. Mungkin saja dia masih marah padaku karena aku pergi waktu itu. Hei, Lin Xiaowei. Yang mana rumahmu? Yang ini. Kalau pura-pura nggak bisa buka pintu, aman deh. Sepertinya ada yang salah, ya? Lin Xiaowei sudah sampai di depan pintu rumahnya. Baru sekarang mulai pura-pura takut. Apa nggak sedikit terlambat? Jangan buru-buru dong. Aku coba lagi. Sayangku, jangan dibuka. Aduh. Bu Manager, pintu rumahku. Entah kenapa hari ini, mungkin rusak. Bagaimana kalau kalian datang lain kali saja? Coba lagi. Coba lagi juga nggak akan ada hasilnya. Kita nggak akan pernah bisa membangunkan orang yang memang nggak mau membiarkan kita masuk rumahnya. Jangan khawatir, aku punya cara. Halo, Pak Wang? Kunciku rusak. Kamu di rumah sekarang? Ada waktu nggak? Bisa tolong datang dan bukakan kunciku? Terima kasih ya. Bu. Xiaowei, kalau kuncinya bermasalah, ya sudah. Kita bisa datang lagi lain kali, kan? Ketua tim, jangan terlalu menekan begitu. Tidak apa-apa, biaya tukang kunci biar saya yang bayar. Gawat, ini sama sekali bukan pintu rumahku. Kalau tukang kunci datang dan membuka pintu orang lain, aku punya 1000 mulut pun tidak akan bisa menjelaskan. Pak Wang, coba di sini. Nona, mau apa?
Aku tiba-tiba ingat, aku masih punya kunci cadangan. Kalau tidak bisa, dobrak saja kuncinya. Pasang kunci baru, aku yang bayar. Aku coba lagi. Coba. Cepat dong. Kenapa buru-buru? Aku ada gejala Parkinson. Selesai sudah. Bagaimana ini? Mami salah masuk rumah lagi. Mami, silakan ganti sandal. Mami, ini handuk, silakan lap tangan. Andai saja dia anakku. Ini benar-benar membanggakan. Xiaowei, keempat anak ini anakmu? Iya, Nggak mungkin. Dulu 3 dari 4 anak haram itu hilang. Kenapa sekarang muncul lagi? Ada apa ini? Ya ampun, lucu banget. Xiaowei, kamu hebat banget bisa punya anak sebanyak ini. Ayo kita masuk cepat. Aku nggak sabar pengen lihat rumah keluarga terpelajar ini. Silakan, tante-tante. Ya ampun, karya asli Su Beihong. Karya asli Tang Bohu. Bukankah ini tulisan tangan asli? Kakek Hong, master lukisan tradisional? Mana mungkin? Ini beneran rumahmu? ini rumahku. Mami, ini rumah kita. Ada apa ini? Kenapa rumah jadi begini? Ini semua dikirim oleh kakek buyut. Kakek buyut? Kakeknya Sheng Yankai? Bukankah kakek itu seorang pengurus rumah tangga? Iya, Mami. Jangan terlalu membebani pikiran. Kakek buyut bilang masih banyak di rumah. Setelah ini selesai, kita akan mengunjunginya dengan baik. Xiaowei, kamu datang ke perusahaan untuk merasakan hidup, ya? Kamu ke kantor cuma buat cari pengalaman, ya? Enggak kok. Menir, udah selarut ini. Gimana kalau makan malam di sini aja? Ini nggak enak, deh. Nggak ada yang nggak enak kok. Mami sengaja bilang ke aku, ada tamu penting yang mau datang. Kita udah siapin semuanya dari tadi. Para koki, boleh masuk sekarang. Ini bukannya koki utama restoran barat top di ibu kota? Dia diundang ke rumah? Betul, dia. Aku aja belum pernah makan masakannya. Lin Xiaowei, maaf ya soal tadi siang. Kami numpang makan, ya. Nggak usah sungkan, Menir. Bukannya belum pernah makan. Ling Lan, kalau kamu nggak mau makan, gimana kalau pulang duluan? Manayer, kamu? Latar belakang keluarga Xiaowei sebagus ini, dia nggak pernah pamer. Soal kakek Hong, Xiaowei, aku serahkan padamu. Baik. Manayer, jangan lupa statusku. Kalau aku pergi, orang-orang di atas bisa menyalahkan kalian. Yang paling tidak kurang di grup Shengshi ini adalah desainer. Aku sih mau saja. Beberapa orang merasa paling tinggi, kalau tidak mau bekerja, jangan datang saja. Bukankah sangat terkenal? Pergi saja ke perusahaan lain. Ketua tim, kalau kamu pergi ke perusahaan lain, kami pasti akan merindukanmu. Lin Xiaowei, awas kau. Memang pantas disebut Wagyu Top. Baunya enak sekali. Biasa saja kok. Yang kumakan di luar negeri lebih enak. Mau apa? Tadi waktu bilang mau makan, katanya kamu tidak mau makan. Jadi, tidak ada bagian untukmu. Kau. Aku siapkan ini untukmu. Koki tua terkenal. Aku paling suka ini. Aku bahkan menambahkan 2 sosis untukmu. Kamu. Pelan-pelan saja. Nikmati. Lin Xiaowei, kau hebat. Awas kau. Capek sekali. Hari ini, mau bilang apa ya? Mami benar-benar terbantu berkat kalian hari ini. Sama-sama, Mami. Apa kami berempat di mata Mami jadi lebih hebat? Dan bisa diandalkan? Mami, bukan maksudku menggurui. Tapi Mami sudah tidak muda lagi. Kok bisa pura-pura salah masuk pintu? Hei, kamu. Kamu tahu apa, sih? Meskipun Mami tidak terlalu pintar. Tapi kamu tidak bisa menganggap orang lain bodoh dong. Kamu mau kupukul.
iya? Mami, kakak-kakak baik banget loh. Kapan Mami mau jenguk kakek buyut? Nanti setelah aku dapat kerjasama dengan maestro lukis tradisional Tiongkok, Kakek Hong, aku akan pergi. Bukankah kakek buyut itu maestro lukis tradisional Tiongkok? Sepertinya, ini tempatnya. Kenapa kamu di sini? Majikanku lagi keluar, jadi aku ajak anak-anak jenguk kakek. Benar, nih? Tentu saja benar. Tunggu sebentar. Aku mau panggil kakek dulu. Ayo. Lihat siapa yang paling cepat menyusunnya. Ada apa dengan Hulua? Kakek, Xia Wei sudah datang. Aku sudah bilang padanya sebelumnya, kalau kakek adalah pengurus rumah tangga keluarga Sheng. Jadi jangan sampai ketahuan, ya. Pengurus rumah tangga, aku? Hei, kakek mau apa? Kakek, jangan, aku. Lagi, kalau sampai ketahuan, 4 anak di rumah ini, tidak akan ada yang tersisa. Kakek. Xia Wei, kamu sudah datang. Hahaha. Mami, akhirnya Mami datang. Mami, lihat ini semua. Ini adalah kerajaan yang papi bangun untuk Mami. Mami jangan terlalu kaget ya. Mami rasakan saja, nanti juga Mami akan terbiasa. Jangan-jangan dia mata-mata yang dikirim. Jago sekali menusuk dari belakang, ya. Kakek. Kakek terlihat jauh lebih baik sekarang. Ini karena kamu datang, aku jadi senang. Hahaha. Oh, iya, kakek. Aku ingin bertanya, apa kakek Hong tinggal di sini? Kakek Hong? Aku ini. Kakek Hong? Aku ini. Nama kakek juga ada, Hongnya. Dia pikir kamu membicarakan dia. Oh. Kakek Hong yang kamu maksud itu? Dia kan master lukisan tradisional? Dia lagi dinas? Hahaha. Kakek Hong bukannya sudah pensiun? Dia masih harus dinas juga? Kakek Hong memang sudah pensiun. Tapi dia akan tetap harus cari uang. Beberapa hari lalu ada teman dari luar negeri datang, mengajaknya untuk bertukar pikiran. Kamu mencarinya ada apa? Oh, begini. Perusahaan kami ini meluncurkan pakaian siap pakai koleksi musim baru. Ini edisi khusus. Kami ingin kakek Hong membantu kami mempromosikannya. Aku dan kakek Hong sudah puluhan tahun berteman. Masalah ini, aku setuju. Masalah sebesar ini, kakek benar-benar bisa memutuskan? Tidak masalah, haha. Hubungan kakek dan kakek Hong sangat baik. Kakek, bagaimana kalau kakek meneleponnya saja? Baik. Kakek Hong, lancarkan? Hahaha. Begini loh, menantu cucuku ini, ada satu hal, ingin merepotkanmu sebentar. Lihat. Kenapa papi dan kakek buyut tidak berani membiarkan Mami tahu kebenarannya ya? Aduh, Wuyo. Wuyo. Kamu masih kecil, belum mengerti. Ini semua urusan orang dewasa. Jangan bohongi adik kecil. Kita sudah cukup lama turun gunung. Jangan lupa, sampaikan salam pada guru dan para kakak seperguruan 18 patung perunggu. Ah, iya. Tidak masalah. Benar. Dia bilang suka elemen gaya Tiongkok. Sebaiknya tang zuang hitam atau semacamnya. Jangan terlalu mencolok. Kontrak dan surat kuasa ini, dia akan segera mengirimkannya kepada kita. Bagus sekali. Kakek, kalau proyek ini berhasil kita dapatkan, aku akan mentraktir kakek makanan enak. Baiklah, hahaha. Kakek, kalau tidak salah ingat, pakaian yang kakek pakai ini, itu koleksi fashion show musim ini, kan? Oh, kakek Hong ini, kalau pakai baju, hanya sekali pakai. Setelah dia pakai, dia berikan padaku. Begitu ya? Kalau begitu, aku akan mendesain dengan berani. Tidak masalah. Kakek, menurutku kakek di sini bekerja terlalu keras. Bagaimana kalau kakek ikut kami pulang saja? Berhenti dari pekerjaan ini. Aku dan Yan Kai bisa menghidupi kakek. Mami, rumah kita cuma 2 kamar tidur. Kalau kakek buyut ikut juga, siapa yang tidur di sofa? Siapa yang tidur di lantai? Kakek buyut tinggal di sini. Vilanya besar sekali. Kalau kakek ikut kami, justru akan menderita. Sepertinya begitu ya? Semuanya, ada kabar baik. Ada apa, Supervisor? Selamat untuk Lin Xia Wei. Dia berhasil mendapatkan pesanan dari master lukisan tradisional Tiongkok. Xia Wei, kamu hebat. Luar biasa. Jangan-jangan ini palsu? Supervisor, Anda harus melihatnya dengan jelas. Ling Lan sebelumnya bersaing secara adil.
Waktu itu kamu tidak pergi. Sekarang Xiaowei berhasil dapat kerjasama, kamu mulai menyindir lagi. Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku? Di grup Shengxi, di Departemen Desain. Aku supervisor MU, seorang ketua tim. Kalau nggak mau kerja, cepat pergi saja. Aku ini desainer pendatang baru dan pernah memenangkan penghargaan internasional. Beraninya kamu sombong begitu? Baiklah. Aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada Presdir Sheng. Presdir Sheng? Dia punya marga yang sama dengan Yan Kai. Angkat teleponnya dong. Yan Kai, apa kamu sebenci itu padaku? Presdir Sheng masih tidak mengangkatnya? Sebagai orang yang sudah menikah, kalau aku angkat, bukankah itu berarti aku tidak setia? Kakek buyut, kalau kakek buyut ke kantor, tolong bawakan bekal cinta kami untuk Mami ya. Dengan 4 cucu buyut yang lucu ini, apalagi yang kurang bagiku, seorang kakek buyut? Hahaha. Dasar kakek tua sialan, kamu lagi? Kakek tua sialan, kamu lagi? Benar-benar musuh bebuyutan. Kamu tahu bajuku ini semahal apa? Kamu menabrakku. Ganti rugi. Tadi jelas-jelas kamu berbalik terlalu cepat, menabrakku. Halo, sayang? Kakek buyut datang membawakan makanan. Baik, aku akan turun dan melihat. Berani-beraninya kamu membantah. Kamu benar-benar menjijikan. Dengan satu kakimu yang sudah diambang kubur begini, masih berani membangkang padaku. Bagaimana caramu mengantar makanan, ha? Jangan bergerak. Ini dari anak-anak untuk mami mereka. Lebih baik kamu urus saja dirimu sendiri dulu. Apa yang mau kamu lakukan? Berikan padaku. Hei, jangan dibuang. Jangan dibuang. Ini adalah ketulusan hati anak-anak. Jangan dibuang, ya. Mampus kau, orang tua. Katanya kamu pintar bicara. Kenapa sekarang diam saja? Kali ini aku biarkan kamu lolos. Anggap saja ini balasan karena kamu membangkang padaku. Orang rendahan sepertimu, masih ingin bersama Sheng Yan Kai? Itu hanya mimpi di siang bolong. Apa katamu? Kenapa kakek belum datang? Bukankah itu Ling Lan? Sedang apa dia? Mampus kau, orang tua. Buka mulutmu. Bukankah kamu sangat pintar bicara? Buka mulutmu. Hentikan. Kakek, cepat bangun. Sudah kubilangkan, Sheng Yan Kai ini benar-benar buta mata. Lin Xiaowei, kamu lagi. Ling Lan, bagaimana bisa kamu menyakiti orang tua? Selalu saja kamu. Semua ini karena kamu. Yan Kai tidak mau menemuiku. Semua ini karena kamu. Aku tidak bisa mendapatkan tempat di grup Shengxi. Ling Lan, kamu boleh melakukan apa saja, tapi tidak seharusnya menyakiti orang tua. Kamu tahu tidak? Dulu, seharusnya aku membiarkan kamu dan keempat anakmu mati bersama. Apa katamu? Bocah bau, ku beri kamu 5 menit. Cepat turun sekarang. Jangan buang-buang waktu dengannya. Apa maksudmu? Aku cuma bicara biasa. Kenapa kamu langsung marah? Tidak mungkin. Kamu pasti tahu sesuatu. Beritahu aku. Sebenarnya ada apa? Apa-apaan ini? Berani-beraninya menyentuhku. Tidak mungkin. Bukankah itu hanya mimpi? Mungkinkah itu benar? Atau Ling Lan sengaja memprovokasiku? Aku akan memberimu satu kesempatan sekarang. Segera tinggalkan grup Shengxi. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Memangnya kamu siapa menyuruhku pergi? Seorang kakek tua dan wanita janda ini. Sok berkuasa sekali. Aku tidak akan pergi hari ini. Memangnya kamu bisa apa padaku? Nama kamu di luar negeri itu Linda, kan? Waktu kamu menang penghargaan itu, jurinya mantan pacarmu, kan? Kamu bohong. Bohong atau tidak, satu telepon saja sudah ketahuan. Kakek tua sialan. Aku sudah terlalu baik padamu.
Hentikan. Yan Kai. Akhirnya kamu muncul juga. Sheng Yankai, kenapa kamu di sini? Yan Kai, kamu tidak tahu saja, kakek tua sialan ini datang lagi. Dan Lin Xiaowei ini, hubungan mereka sangat dekat. Mungkin ada hubungan lain. Siapa tahu kan? Kakek-kakek genit apa ini? Yan Kai, kau. Aku tidak memukul wanita, tapi kau pengecualian. Kakek tidak apa-apa? Sheng Yankai, kenapa kau ada di kantor? Dan banyak orang di belakangmu? Aku apa? Aku apa? Ini semua salahmu. Kalau saja kau lebih cepat mengungkap identitasmu, tidak akan ada masalah ini, kan? Kau selalu ragu-ragu. Hari ini aku akan lihat, apa aku, Sheng Hong, sudah terlalu tua, sampai tidak ada yang mengenalku lagi? Atau aku sudah tidak bisa jalan, jadi bisa diinjak-injak begitu saja? Selamat datang, Presdir. Presdir. Jadi kau... Maaf, aku tidak sengaja membohongimu. Sebenarnya aku adalah Presdir Grup Shengxi, Sheng Yankai. Lalu kau? Aku bukan sepupu Presdir Sheng. Aku sekretaris Presdir Sheng. Xiaowei. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang kakek tua. Apa hubungannya denganmu? Mana mungkin tidak, sih? Aku dan cucuku? Menurutmu, kami ini hubungan apa, sih? Kalau kamu tidak mengerti tentang hubungan keluarga, Lin Xiaowei, beri dia 2 kain. Dia pasti akan mengerti. Baik. Dulu putriku naik mobil goyang. Yang itu loh, ayah dari ayah dipanggil kakek. Setelah dia naik, Dia langsung mengerti hubungan keluarga. Ini ada 2 koin. Kamu bisa naik 2 kali. Cepat sana. Tadi, kamu memasakku makan sampah di lantai, kan? Panggil orang. Kakek, ini semua salah paham. Tadi aku... Dengar baik-baik. Kapanpun dia menghabiskan sampah di lantai ini, baru dia boleh pergi. Dengar? Dengar. Jangan, kakek. Pergi. Kita berdua punya perasaan, kan? Apa kamu lupa? Ling Lan. 7 tahun lalu, di Hotel Luye, orang yang memberiku obat bius. Pasti kamu, kan? Kamu pura-pura tidak tahu, lalu menjebak orang lain. Aku hampir saja mengira aku benar-benar akan bersamamu, dan merasa bersalah padamu. Sayangnya, aku tahu itu bukan kamu. Aku memberimu uang hanya untuk menyingkirkanmu. Aku tidak menyangka kamu serakah sekali. 7 tahun lalu. Kebetulan sekali. Semuanya di Hotel Luye. Yan Kai, bisakah kamu memberiku 1 kesempatan lagi? Aku akan membawa kakek untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Jika ada masalah apapun, aku akan membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Kenapa masih bengong? Apa kalian tidak mengerti perkataan direktur utama? Benarkah? Jangan lepaskan aku. Lepaskan aku. Makan saja sendiri. Sheng Yankai. Kemarilah, makan. Kakek. Bukankah ini semua salahmu? Kalau kamu tidak punya gosip-gosip itu, tidak akan ada banyak masalah ini. Papi, wajahmu itu, kok sama warnanya kayak sayuran ini? Wuyou, kamu masih kecil. Papi itu cuma buaya darat. Jangan ngawur. Papi itu jelas-jelas pintar. Tapi kepintaran malah jadi bumerang. Aku nggak tahu gimana caranya mereka berdua bisa baikan. Kakek buyut, kamu punya cara? Harus kakek buyut sendiri yang turun tangan. Ayo. Kakek. Aku pulang duluan. Setidaknya beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Dong. Bahkan narapidana mati pun masih bisa bicara 2 patah kata terakhir. Lepaskan. Aku nggak mau dengar. Xiaowei. Kata pepatah, pasangan bertengkar di ranjang, baikan di ranjang juga. Jangan salahkan Yankai lagi, ya. Kakek, aku ada urusan. Aku pulang duluan malam ini. Mami, maafkan Papi.
Dong. Dasar anak nakal, kalian semua tahu. Aku yang terakhir tahu. Xiawei, kamu jangan pulang malam ini. Kalau kamu pulang, aduh, Kakek, kamu nggak apa-apa. Kakek, kenapa? Kakek, jangan buru-buru. Aku tidak akan kembali. kalau begitu, kalian tidur di satu ranjang, kan? Ah, baiklah, baiklah. Xiawei, cepatlah. Aduh, aduh, Baiklah, baiklah, baiklah. Kakek, aku akan pergi. cepat, cepat pergi. Wuyo, antarkan susu ini ke Mami. Susu sebelum tidur, Mami. Papi, kenapa Papi masih diam saja? Cepat peluk Mami. Aduh, sakit, sakit. Kakek, biar aku yang gendong. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, kalian istirahat yang baik. Aku akan membawa anak-anak. Semua sudah istirahat. Kita juga tidur, yuk. Ayo, 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 ayo. Kamu mau tidur di lantai? Tidak. Kamu yang tidur di lantai. Kakek, susu itu benar-benar tidak masalah? Tenang saja. Tidak ada masalah. Beberapa bulan lagi, ya. Mungkin akan memberimu seorang. Adik laki-laki atau adik perempuan. Adik perempuan, adik perempuan. Betul, betul, betul. Cucu buyut, cucu buyut. Ayo, 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 ayo. Tidur, ayo pergi. Aku tahu kamu tidak ingin mendengarnya, tapi aku tetap ingin mengatakannya. Sebenarnya, dari awal, aku ingin memberitahumu, tapi kamu bilang kamu tidak suka orang kaya. Jadi aku tidak berani. Panas sekali. Ada apa ini? Aku selalu ingin mencari kesempatan untuk memberitahumu, tapi belum menemukannya. Tapi kita kan hanya menikah kontrak. Sheng Yangkai, apa kamu benar-benar pernah punya perasaan padaku? Atau jangan-jangan kamu hanya ingin menyelesaikan tugas? Tidak pernah ada niat untuk memanfaatkanmu. Xiawei, apa kamu ingat Ling Lan menyebut Hotel Lue hari ini? Panas sekali. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku sudah menduga siapa dirimu. 7 tahun lalu, orang yang bersamaku itu adalah kamu. Bukankah ini Leontin Gyoku? Bukankah ini Leontin Gyoku? Xiawei, Panas sekali. Sheng Yangkai, kamu harum sekali. Xiawei, tenanglah sedikit. Sheng Yangkai, berani-beraninya kamu melawanku. Kalau kamu terus begini, itu namanya menentang. Sheng Yangkai, 7 tahun lalu, kamu yang bersalah padaku. Kali ini, kita impas. Xiawei, kamu yang memaksaku. Sheng Yangkai, meskipun aku yang tidur denganmu, tapi kan tidak mungkin langsung menghilang begitu saja saat bangun. Kalau itu Sheng Yangkai, lalu kenapa Wu Hao membohongiku selama bertahun-tahun? Sheng Yangkai, kenapa kamu masih sama seperti 7 tahun lalu? Penakut sekali, kabur setelah tidur. Ayo bangun. Ayo.
Kita main di sana saja ya. Mami serahkan padamu. Oke. Wuyo, Nenek, sayang, nenek kangen setengah mati sama kamu. Sini, sini, sini. Aduh, Wuyo pintar sekali. Dada nenek sakit. Kamu bantu nenek ke apotek di depan. Mau ya? mau. Wuyo, ini manisan buah yang nenek siapkan untukmu. Wuyo, kenapa kamu berhenti? Nenek, bukankah tadi nenek bilang dada nenek sakit? Iya, perutku sakit. Bukan begitu. Ini karena aku buru-buru ingin cepat bertemu dokter. Wuyo, ayo terus bantu nenek jalan. Nenek, bukankah nenek tidak enak badan? Sekarang sudah terlambat. Mami, Gawat. Adik hilang. Ada apa? Papi, Mami, Wuyo sepertinya hilang. Apa? Wuyo, Kamu ke sana. Aku ke sisi lain. Wuyo. Wuyo. Sheng Yangkai, cari Wuyo. Dia kemana? Dia kemana? Sekretaris Su, kumpulkan semua orang di ibu kota. Wuyo diculik. Cari sampai ketemu. Kalian harus temukan dia. Nrot, Nrot, beraninya kalian menculik adikku. Beraninya kalian menculik adikku. kakak-kakak seperguruan. Tolong. cepat. Singkirkan mereka. Nak, bagaimana ini? Nak, banyak mobil di belakang. Bu, pegangan erat. Aku akan ngebut. Kenapa Wu Hao menculik Wuyo? Apa dia sudah gila? Nanti kalau sudah ketemu dia, kita akan tahu. Mami jangan takut. Kita juga sudah panggil bala bantuan. Siapa itu? Apa mereka tidak takut mati? Ngebut. Terobos. Ini tidak baik, kan? Cepat. Kalau tidak menerobos sekarang, kita semua akan mati. Apa ini manusia? Tabrak dia. Astaga, kakak seperguruan. Adikku masih di dalam mobil. Nak, bagaimana ini? Jangan ada yang mendekat. Wu Hao, lepaskan Wuyo. Kamu mau aku melepaskannya? Mimpi. Kalau kamu berani menyakiti putriku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kalau aku melepaskannya, apa aku bisa pergi dengan aman? Mau aku melepaskannya? Bisa saja. Beri aku 10 juta tunai, dan juga sebuah mobil. Setelah aku pergi dengan aman, aku akan langsung melepaskannya. Papi, ada orang lain di dalam. Linglan, kamu lagi. Menculik Wuyo juga ide kamu, kan? Sheng Yankai, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Salahkan saja kakekmu. Kalau bukan karena kakekmu, mana mungkin aku dicoret dari daftar desainer kompetisi internasional? Maksudmu? Prestasinya memang palsu. Kakek hanya mengungkap kebenarannya. Lin Xiaowei. Ini semua karena kamu. 7 tahun lalu, aku seharusnya membunuh kalian berdua. 7 tahun lalu? Wu Hao, kalian sudah saling kenal 7 tahun lalu? Tentu saja kami kenal. Kalau bukan karena dia memberi kami 2 juta, menurutmu, anakku akan membawamu pulang? Jadi maksudmu, kalian 7 tahun lalu mengambil 2 juta dari Linglan? Jangan bicara yang tidak ada artinya lagi. Sheng Yankai. Asal kau beri aku uang yang cukup, aku bisa langsung melepaskannya. Wu Hao, aku bisa menggantikan putriku. Lepaskan dia. Baiklah, kalau begitu kemari. Tidak bisa.
Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil Wuyo dariku. Mami, Wuyo, Mami, jangan khawatir. Kakak-kakak seperguruan Wuyou ada di sini. Mereka hebat-hebat loh. Wu Hao, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apa sebenarnya kebenaran 7 tahun lalu? Jangan biarkan dia memberitahumu. Biarkan aku yang memberitahumu. 7 tahun lalu di Hotel Luye, aku yang membius Sheng Yankai. Tidak kusangka kau salah masuk kamar dan tidur dengannya. Setelah itu, aku menemui Wu Hao, memberinya 2 juta agar dia mengawasimu. Tidak kusangka kau malah hamil. 4 anak? Betul, kau punya 4 anak. Tapi 3 lainnya sudah mati. Maksudmu apa? Ling Lan. Apa katamu? 4 anak. Betul, kamu punya 4 anak. Tapi 3 yang lain sudah mati. Apa katamu? Anggap saja mereka mati lebih awal dan bereinkarnasi lebih cepat, kan? Hanya saja aku tidak tahu, di dalam perut ikan-ikan itu, apa ada sisa-sisa tubuh anakmu? Maksudmu apa? Katakan padaku, apa maksudmu sebenarnya? Ling Lan. Sheng Yankai, aku paling benci kamu. Sok peduli padanya. Jijik sekali. Adik ketiga, ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana kalau Mami terluka? Mengerti. Sangat ingin menyelamatkannya, ya? Bisa saja, berlututlah dan mohon padaku. Kalau aku puas, mungkin saja aku akan melepaskannya. Ling Lan. Jangan keterlaluan. Aku kira, hubungan kalian sangat baik. Ternyata biasa saja, ya? Lagi pula dia sudah tidak peduli padamu. Mati saja sana. Aku akan berlutut. Ling Lan. Asal aku berlutut, kau akan melepaskan Xia Wei? Sudah janji, ya. Jangan berlutut. Jangan, Sheng Yankai. Kau berlutut pun, dia tidak akan melepaskanku. Kenapa, Sheng Yankai? Dulu, aku selalu mengikutimu kemana-mana. Kenapa kau tidak pernah mencintaiku? Mampus saja kau. Tidak. Kakak seperguruan. Anakku, kenapa bisa begini? Terima kasih. Dermawan, dia adalah ibu dari adik seperguruan kami. Jadi dia juga orang yang harus kami lindungi. Kau tidak apa-apa. Kau tidak apa-apa. Adik seperguruan, beberapa kakak seperguruanmu masih dalam perjalanan. Jika tidak ada apa-apa, aku akan pergi duluan. Kakak-kakak seperguruan. Lain kali kalau ada apa-apa, aku panggil kalian lagi ya. Siap sedia, adik seperguruan. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah. Yankai, apa kau tidak pernah punya sedikit pun ketulusan padaku? Tidak pernah. Ling Lan, di mana ketiga anakku yang lain? Di mana mereka? Aku tidak akan pernah memberitahumu. Kau, mati saja. Lagi pula, hidupku ini sudah cukup berharga. Papi, Mami, dan kau. Penjahat. Apa otak kalian tidak bisa berpikir sedikit? Zichu, apa maksudmu? Hei, Lihatlah kami berempat, apa kami tidak mirip? Lihat lagi, kami bertiga, ditemukan oleh guru di sungai, dan dibawa ke kuil Shaolin. Hah? Padahal hanya dengan satu tes DNA semuanya bisa diselesaikan. Papi, aku curiga. Bagaimana kau bisa membuat perusahaan ini sebesar ini? Jadi, kalian turun gunung? Kalian turun gunung. Buat cari aku sama papi? Buat cari aku sama papi. Mami kakak-kakak udah cerita semuanya ke aku. Mereka dulu dipungut sama kepala biara kuil Shaolin dibawa pulang. Terus dibesarin sampai gede makanya sekarang turun gunung buat nyari kita. nggak mungkin. Mereka kan udah mati semua. Jangan-jangan 2 orang itu nipu aku? Nona Ling. Anak-anak itu udah kami buang ke sungai. Bagus, kerjaan kalian rapi.
Kalian bertiga buruan pergi ke luar negeri. Jangan pernah balik lagi. Soal ini mending ceritain aja ke polisi. Linglan, kamu tetap kalah juga. Nggak mungkin. Apa? Wuyo itu cicit kandungku. Iya, kakek. Kakek tenang dulu. Tenang, tenang. Jangan sampai bikin anak-anak kaget. Kakek, ini hasil tes DNA aku sama 3 bocah nakal itu. 99,99999. Mereka bertiga ini, cucu buyutku sendiri. Iya. Menantu cucu Anda, hebat. Langsung punya 4 anak. Pusing deh. Aduh. Kakek buyut. Tenanglah sedikit. Aku tahu kakek sulit menerima. Tapi ini kenyataan. Nanti harta keluarga kalian harus dibagi 4 orang loh. Sanbao. Tidak sopan. Kenapa kamu memukul cucu buyutku? Kenapa kamu belum berangkat kerja? Nanti mau pakai apa menghidupi keluarga? Hah? Cepat pergi. Kamu mau pergi tidak? Kamu. Hahaha. Istriku. Tunggu aku. Papi. Papi menindas yang kecil. Ini istriku. Papi kekanak-kanakan sekali. Cemburu sama anak kecil. Hada. Ayo.